Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Sahabat Privat Inggris. Yang pertama saya mohon maaf nih, suara lagi kurang fit, cuma karena sudah lama tidak upload video materi pembelajaran bahasa Inggris. Jadi saya rasa saya harus membuat video ini. Oke, langsung saja. Sekarang kita akan membahas contoh nyata dari simple present tense ya. Oke, seperti yang kita tahu juga nih bahwa simple present tense atau kalimat sederhana ini itu terbagi menjadi dua ya, yaitu kalimat yang mempunyai kata kerja atau disebut kalimat verbal, atau juga dan juga kalimat yang tidak mempunyai kata kerja atau nominal. Oke, baiklah ke yang pertama, yaitu simple present tense yang verbal. Nah, berarti nanti bakal ada kata kerja ya. Rumusnya kita sudah pernah ingat, subject plus verb 1 s or es plus object. Ya, seperti itu. Nah, dari video barusan kita bisa mengetahui bahwa di situ ada kalimat you know the consequences. Nah, you know ya. Seperti yang kita tahu, ketika subjeknya I, you, we, they, itu dia akan memakai verb 1 saja, tidak perlu ditambah s atau es ya. Karena tadi you know the consequences. Kamu tahu konsekuensinya gitu. Kamu tahu konsekuensinya gitu. Karena kan dalam konteks tersebut si perempuannya melakukan sebuah kesalahan di mata yang berbicara itu ya, si Putri. Oke, kalimat yang nah di sini di video yang kedua kita menemukan kalimat she knows that she can take us both, so she is trying to spare us. Nah, itu maksudnya apa? Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan kita berdua gitu. Jadi dia sedang mencoba untuk memisahkan kita gitu. Oke, poin dari sini kita akan ambil bagian simple present aja ya, yaitu ada she knows, dia mengetahui atau dia tahu. She knows that, dia tahu bahwa gitu ya di kalimat itu. Ingat ketika subjeknya she, he, it itu pakainya verb 1 s atau es. Nah, karena itu huruf akhirnya w atau w, nah berarti kan itu huruf konsonan, maka dari itu dipakai s. Seandainya saja huruf akhirnya itu vokal, berarti ditambahnya es. Oke, karena know itu huruf akhirnya w, maka ditambah s ya. Jadi she knows that, dia tahu bahwa. Oke. Baik, di video selanjutnya kita menemukan bahwa ada kalimat I don't believe in queens. Oke, saya tidak percaya pada ratu gitu ya. I don't believe in queens ya. Di situ ini masuk ke simple present yang verbalnya itu bagian yang negatif ya, atau yang ada not-notnya. Nah, kalau yang tadi itu dua contoh pertama kan positif ya, kalimatnya lancar saja. Subject verb. Kalau sekarang ini ada kata tidak, berarti ditambah do atau does ketemu not. Nah, karena subjeknya adalah I, berarti yang dipilih itu do ya. I do not atau I don't believe in queens ya. Oke, baik, di video selanjutnya ini adalah video simple present tense yang nominal. Nah, berarti kita bakal tahu bahwa nanti nggak ada kata kerja di dalam kalimat-kalimat yang akan dibuat gitu ya. Baik, ke video yang selanjutnya.
Oke, di situ ada kalimat I am fine atau I'm fine gitu ya. Aku baik-baik saja. Atau fine itu bukan kata kerja. Maka itu harus pakai to be ya. Karena subjeknya adalah I, berarti dia harus pakai to be am ya. Karena pasangannya I adalah am. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, untuk pertemuan subjek dan to be itu I itu untuk am, she, he, it itu pakai is, you, we, they itu pakai are ya. Di situ kata fine atau baik-baik saja bukan kata kerja, maka itu harus pakai to be. To be-nya apa? Tergantung subjek. Nah, di dalam konteks itu ada subjeknya I, berarti I am fine atau I'm fine. Aku baik-baik saja. Oke, lanjut video selanjutnya. Sorry, Warden. You're my prisoner now. Oke, di sini kita menemukan kalimat sorry, Warden, you are my prison now, gitu ya. Oke, maaf. Warden itu sebutan untuk penjaga sipil ya, sipil penjaga penjara gitu ya. Sorry Pak Penjaga gitu ya, kamu tawananku sekarang gitu. Karena di dalam konteks itu si penjaga lagi ditangkap sama rekan si Avatar gitu ya, temannya. Jadi ditangkap sama yang cewek itu, jadi cewek itu bilang maaf Pak Penjaga, kamu sekarang tawanan saya gitu. Dalam konteks itu emang Pak Penjaganya sedang lagi diikat, lagi ditawan gitu ya. Oke, video selanjutnya. Oke, di video yang ini kita menemukan bahwa ada kalimat I'm not your enemy. Si Avatar bilang seperti itu karena di dalam konteksnya bahwa si Avatar itu sedang diserang oleh sekutunya atau teman-temannya. Jadi dia bilang I'm not your enemy. Saya bukan musuhmu atau saya bukan musuh kalian. Gitu, karena dia serang oleh banyak orang gitu ya. I'm not your enemy. Oke, karena subjeknya adalah I, jadi to be yang dipakai adalah am. Nah, dia ingin mengomong kata bukan atau mengomong kata tidak. Maka dari itu akan ditambah not setelah to be-nya, gitu ya. Ini karena ini masuk ke dalam simple present yang nominalnya, gitu ya. Jadi di dalam simple present nominal bagian negatifnya itu tambah not setelah to be. Jadi I'm not your enemy. Oke, video selanjutnya. Kita menemukan kata you're not old enough to go to war. Soka, you know that. Gitu. Di dalam video ini kita menemukan dua sekaligus nih. Ini ada yang pertama itu ada you are not old enough. Kamu tidak cukup dewasa. Kamu tidak cukup tua dalam bahasa kamus, tapi dalam konteks ini kamu tidak cukup dewasa untuk pergi ke medan perang, gitu ya. Kamu tidak cukup dewasa untuk pergi ke medan perang, Soka, gitu. Kata si ayahnya Soka bilang kepada Soka. Nah, terus kalimat selanjutnya diikuti oleh simple present yang verbal nih, kembali ke yang pertama tadi, you know that, gitu. Kamu tahu itu, gitu. Kamu tidak cukup dewasa untuk ikut perang, Soka. Kamu tahu itu, gitu maksudnya. Oke. Tadi kembali ke dalam simple present yang nominal itu, ini merupakan konteks simple present yang nominal bagian negatif ya. Oke, di situ karena you paketnya to be are. Sekali lagi kita ingin membuat kalimat negatif ditambah not setelah to be-nya. Berarti you are not. Ya, itu disingkat menjadi you're not old enough. Gitu. You're not old enough to go to the war. Soka, you know that. Oke, segitu saja beberapa video yang kami sajikan untuk menjadi contoh nyata dalam serial kartun, serial anime yang sudah go internasional untuk ditonton di dalam berbagai negara. Jadi kita ambil video itu karena saya rasa itu merupakan video juga yang cocok. Di situ juga saya menemukan bahwa kata-katanya juga kata-kata yang cocok buat kita belajar pemula ini. Nah, sebelumnya video ini saya ambil seperti ini karena tadi kan di metode kita itu yang pertama ada presentasi, kemudian ada diskusi ya. Sebenarnya pembahasan simple present sudah kita bahas di dalam presentasi ya. Cuma step selanjutnya yang seharusnya sama diskusi bersama expert ya, karena sekarang pandemi gini jadi agak sulit untuk kami bertemu teman-teman expert kita. Jadi kita ambil contoh dari video-video terkenal. Gitu saja.
Oke, sekali lagi semoga video ini bermanfaat bagi yang belum tahu ini tiba-tiba contoh nyata, ingin melihat di definisi atau penjelasan videonya, bisa lihat lagi di channel kita ya. Itu udah ada judulnya tentang simple present tense. Oke, pamit sahabat privat. Ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.